Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tips buat teman-teman ya, bagaimana cara mengobati ikan lele supaya tidak lebih parah dan tidak terjadi kesalahan dalam saat mengobati ikan lele ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya membuat video yang ini, karena banyak sekali dari pemula itu mereka belum paham bagaimana cara mengobati ikan lele yang baik dan benar, dan saya akan juga membahas mengenai kesalahan apa saja yang membuat ikan lele itu mati dalam saat melakukan pengobatan ikan lele teman-teman ya. Dan sebelum saya membahas video kali ini, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa sih saat teman-teman itu saat mengobati ikan lele itu terkadang bukannya sembuh tapi makin parah, dan terkadang juga saat teman-teman mengobati ikan lele tersebut itu langsung mati secara massal ya. Jadi ini juga sering sekali dialami oleh kawan-kawan kita ya teman-teman ya. Jadi apa sih sebenarnya yang mengakibatkan ikan tersebut itu kok malah tidak membaik, malah memburuk saat kita obati? Jadi sebenarnya itu ada semacam faktor yang sangat penting sekali ya teman-teman ya, tapi ini bilang ngaruh nggak ngaruh, tapi ini sangat pengaruh sekali ya teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Yang saya maksud ini adalah saat teman-teman memberikan pengobatan atau mengobati ikan lele yang sakit, usahakan teman-teman jangan sampai panik ya teman-teman ya. Itu tips yang pertama dari saya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya jika teman-teman panik saat mengobati ikan lele, yang ada di pemikiran teman-teman itu biasanya itu cenderung ingin langsung sembuh ikan lelenya dan diobati, nanti langsung sembuh lah pokoknya tidak sabaran lah istilahnya. Jadi ini yang mengakibatkan ikan lele tersebut itu mati. Kenapa seperti itu? Karena biasanya secara tidak langsung jika teman-teman terburu-buru untuk menunggu ikan lele tersebut itu sehat, pasti teman-teman akan memberikan obat yang mungkin tidak sesuai dosisnya. Mungkin juga teman-teman memberikan obat yang tidak satu produk ya. Misalnya contohnya ya, saya anjurkan menggunakan obat booster Interflock ya, tapi teman-teman melihat tautan ataupun video yang lain yang menggunakan daun pepaya ya, nanti teman-teman pasti langsung mengambil daun pepaya dan mengaplikasikannya secara langsung. Jadi yang saya maksud ini adalah memberikan obat yang tidak sesuai juga ya. Itu juga sangat berpengaruh besar sekali terhadap kelangsungan budidaya ikan lele teman-teman ya. Jadi saya sarankan bagaimana sih cara mengobati ikan lele yang sakit itu supaya tidak terjadi suatu kesalahan dalam saat kita mengobati ikan lele yang sakit. Jadi sebenarnya untuk ikan lele yang sakit itu ada 3 tingkatan teman-teman ya. Ada yang mudah, sedang, dan sulit ya. Jadi kenapa ada yang sedang, ada yang mudah, dan ada yang sulit? Karena jika teman-teman memahami ataupun sudah paham dalam hal budidaya ikan lele, pasti teman-teman akan tahu walaupun ikan lele itu kelihatan sehat, teman-teman tahu kalau itu ada indikasi ataupun gejala ikan tersebut itu sakit ya. Jadi teman-teman langsung memberikan penanganan sehingga langsung sembuh ya. Itu yang kategori mudah teman-teman ya. Dan kategori sedang itu menurut saya itu adalah yang sudah terjangkit tapi belum parah ya teman-teman ya. Itu yang sedang. Itu biasanya untuk masa penyembuhannya itu sekitar 3 atau 4 hari teman-teman. Dan untuk yang sulit ini biasanya itu untuk masa penyembuhannya itu kurang lebih mencapai 7 hari bahkan lebih ya, ataupun 10 hari ya teman-teman ya. Bahkan terkadang tidak tertolong sama sekali teman-teman ya kalau sampai parah ya.
Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mengalami ikan lele yang sakit, saya sarankan jangan panik ya, jangan panik. Lalu teman-teman ambil keputusan yang bijak ya. Jadi misal kita obati dengan cara memberikan booster Introvlog misal. Itu pun kita harus tahu takarannya ataupun dosisnya yang kita kasihkan pada kolam ikan lele kita, teman. Jadi tidak asal-asalan, karena kebanyakan dari teman itu tidak memberikan obat itu pada porsinya ya. Jadi mereka itu asal dikasih satu tutup misalnya, ataupun setengah tutup, tidak memperhitungkan kedalaman air, luas kolam, dan juga banyak atau sedikitnya bibit tersebut ya. Jadi untuk mengobati ikan lele itu sebenarnya kita harus sabar, teman ya. Sebenarnya itu yang kunci utamanya adalah sabar ya. Dan untuk pemberian pakannya itu sendiri, ini yang juga menjadi kunci utama ya, teman ya. Kebanyakan dari teman-teman itu saat mengobati ikan lele itu mereka memberikan pakan secara normal ya. Dalam artian normal itu adalah memberikan pakan pagi, siang, sore ataupun malam hari. Menurut saya, jika ada indikasi ikan lele yang sakit, lebih baik kita puasakan terlebih dahulu, teman ya. Jangan khawatir ikan lele kita nanti sakit ataupun kurus ataupun kurang gizi atau gimana ya. Justru ikan lele yang sakit saat kita puasakan itu akan mempercepat proses penyembuhan, teman ya. Itu teman-teman bisa mencatatnya supaya teman-teman paham ya dan tidak lupa. Dan untuk memberikan pakan saat kita mengobati ikan lele yang sakit itu kapan sih waktu yang tepat? Waktu yang tepat adalah waktu yang pada malam hari, teman ya. Itu pun kita kasih sedikit saja dari porsi yang seharusnya. Misal kita kasih jatahnya itu 1 kilo ya. Kita kasih seperempat saja, seperempat kilo untuk yang jatahnya itu 1 kilo ya. Mungkin kalau 1 gelas ya kita kasih seperempat gelas ya, teman ya. Kenapa sedikit? Karena supaya yang sudah mulai sehat itu mungkin akan mempercepat pertumbuhan dan untuk mempercepat penyembuhan kok pertumbuhan ya. Jadi untuk masa penyembuhan ini biasanya itu kisaran waktu biasanya saya ya, teman ya, satu hari sampai 10 hari, teman ya. Itu pun tergantung dari ikan lele yang memang sudah parah, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, teman ya. Jadi untuk teman-teman untuk yang mengalami suatu kendala ataupun ikan lele yang sakit, jangan panik ya, jangan panik dan kasih pengobatan yang memang sudah dianjurkan, teman. Jadi jangan sampai kita memberikan obat lebih dari 1 ya, ataupun langsung teman menonton dari video yang ini, tonton praktekan, nonton video yang ini langsung dipraktekan. Jadi diambil semua ya. Jadi jangan seperti itu, teman ya. Jadi teman harus mengambil salah satu saja yang memang teman itu sudah sudah cocok dengan si A atau si B ya. Jadi supaya tidak overdosis dalam saat pengobatan dan juga tidak salah dalam penanganan, teman ya. Karena sangat sensitif sekali untuk pengobatan ikan lele ini, teman ya. Jadi buat teman itu untuk mengobati ikan lele ini pun sebenarnya ya kalau kita bilang mudah ya nggak mudah ya. Kalau untuk senior pun terkadang juga mengalami suatu kesulitan dalam hal budidaya ikan lele ini, teman ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf.